Jawabannya iya. Bagaimana menunjukkan kepada anak, kepada kita berapa hal? Segala sesuatu yang diapakan dikerjakannya sendiri, koma, berhenti dulu. Berapa hal? Nah, kembali kata salah satu ada. Jadi seharusnya kalau gereja setiap kali kebaktian, setiap kali pelayanan itu melakukan satu hal yang baru, sampai kita mati umur 80 tahun pun, kalau segala sesuatu yang Bapak tunjukkan kepada kita anak-anaknya, maka gereja nggak akan pernah ngulangi model pelayanan itu. Katakan ya atau tidak? Maaf gereja, kita harus rendah hati. Maka itu jangan ngekor, niru, jiplak, ngikut, jangan. Semua bentuk pelayanan kita harus selalu baru. Ingat inovasi. HP saya baru terus kok. Saya tanya aja kepada saudara, sekalipun saudara gaptek istilahnya, tidak ada perusahaan apa saja, baik itu komputer, kamera, jam tangan, ya apalagi HP, kecuali RRC, itu lain, yang mau niru produksi yang sama. Jawab iya atau tidak? Kenapa nggak mau niru? Ada dua jawabannya. Kenapa mereka nggak mau niru produk yang sama? Cepat jawab. Merugikan, terlalu tinggi. Jawaban satu, nomor satu, gengsi. Bukan. Mereka ingin selalu tampil yang nomor satu, yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Kalau teknologi saja punya ide seperti itu, kenapa gereja gobloknya seperti itu? Niru terus. Maaf, kalau kita ke gereja sama dengan putar kaset kok. Betul, ngerti kata saya? Kan cuma ngulang itu saja, lagunya aja yang beda. Maaf saudara, ayo kita berubah. Dunia menantikan hal yang baru. Katakan amin. Dunia menantikan hal yang baru dari kita. Ntar kita lihat Bapak kita, koma. Nah, sudah ada kata yang segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Dalam tata bahasa apa saja, kalau sudah ada kata segala sesuatu, itu harusnya titik. Karena stop, tidak ada lagi. Tapi lihat firman Tuhan, koma, ada kata apa penghubungnya, ini penting. Cepat baca kata penghubungnya. Bahkan, nah berhenti dulu. Walaupun tidak semua kita ngerti tata bahasa, tapi kita ngerasakan. Kalau ada kata bahkan, itu menunjukkan apa? Sesuatu yang lebih, ada lagi. Nah itu yang saya bingung. Kata segala sesuatu saja sudah luar biasa. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Seandainya kita bisa hidup sampai umur 161 tahun, seandainya, dengarkan baik-baik ilustrasi. Dan dari sejak lulus SD sampai umur 161 tahun, kita ini mempelajari hal-hal yang baru. Sehari itu 500 hal baru. Pertanyaan saya, sampai umur 161 tahun dari SMP kelas 1, setiap hari 500 hal baru. Jawab. Sudahkah kita mampu menyelesaikan mempelajari yang disebut segala sesuatu? Ayo. Belum. Kenapa belum? Karena tambah terus. Bayangkan, itu 500 hal baru setiap hari. Saya lebihkan, kalau toh kita bisa mampu mempelajari 1000 hal baru tiap hari sampai umur 161 tahun, apakah kita mampu menyelesaikan yang disebut segala sesuatu? Tidak juga. Betapa kasihan Roh Kudus yang kita belenggu, kita berangus untuk tidak boleh pakai cara yang baru, yang lama terus kita ulang-ulang saja. 2006 bulan Februari datang 4 orang utusan Freeport, 2 ibu, 2 bapak, dari masing-masing divisi Freeport. Kami tidak tahu tujuannya apa. Mereka cuma bilang kami akan meninjau asrama bapak. Oh silakan. Mereka wawancara anak-anak. Mereka kaget. Nah setelah hari kedua baru mereka ngajak kami duduk untuk rapat. Kami dari PT Freeport masing-masing sebut, dan kami satunya dari utusan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamuro. Freeport punya tangan namanya LPMAK, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamuro. 2 suku ini wilayah yang paling banyak dieksplorasi oleh Freeport. Nah Freeport itu menolong 2 suku ini untuk memintarkan anak-anak mereka. Freeport sudah punya asrama sejak tahun 75. Bayangkan, punya sekolah juga. Saudara,
Tapi mereka selalu gagal. Sehingga anak-anak Amome Kamoro itu presentasinya kecil. Yang lulus sarjana aja kecil. Dari sekian miliar yang mereka keluarkan untuk biaya. Di Semarang ada asrama mereka, di Manado ada asrama mereka, di Jayapura ada, di Timika ada. Nah, waktu mereka mengelola asrama, membangun asrama baru 8 lokal untuk hampir 200 anak, lengkap fasilitas, dapur semuanya sistem Amerika harus bangunan Freeport. Nah, ketika mereka akan meresmikan Juli 2006, ada seorang anak misionaris namanya John Katz. Bapaknya sudah meninggal. Kalau saudara cari buku, judulnya Yang Lemah di Tanah Moni. Nah, itu bapaknya John Katz. John Katz ini bisa 5 bahasa suku. Freeport selalu pakai dia untuk menghadapi suku fasis. Satu kali saya dengan dia di satu kampung di Bilonggai. Dia khotbah bahasa Moni. Saya melongo aja. Fasih bahasa Moni. Nah, saudara, ketika dia beritahu kepada LPA Maka, sebelum kalian, mereka waktu itu Freeport sudah mau ketemu 4 yayasan, 3 di luar Papua, 1 di Papua. Lalu Pak John Katz bilang, coba kalian ke Nabire dulu, cari yayasan pesat. Setelah mereka ketemu kami, saudara, akhirnya mereka memutuskan yang 4 nggak jadi kerjasama dengan kami. Awal akhirnya mundur penyerahan itu karena kami mesti buat MOU yang ketat sekali dengan Freeport itu. Maka Juli 2007, tanggal 4 Juli secara resmi asrama itu serahkan kepada kami untuk kami kelola. Luar biasa Tuhan bekerja. Baru setahun berjalan pengelolaan sekolah, asrama dan jaringan sekolah. Kami sudah buka SD. Itu SD kami yang ketiga, sekolah kami yang ke-33. Nah, terus sebentar, bulan apa ini? Awal tahun ini 2008 ada asrama di Tembagapura. Itu milik Pegunungan Jayawijaya, namanya Tomawe. Sudah berdiri sejak tahun 75 asrama itu. Selalu bermasalah. Akhirnya pengurusnya datang ke sekolah kami yang ada di Timika itu. Mereka minta. Nah, jadi minggu yang lalu kami baru ngelola asrama itu. Maka itu saya datang untuk menengok 8 orang yang sudah kami tempatkan di sekolah itu. Jadi malam saya tidur dengan anak-anak di situ. Tadi pagi saya ajak mereka ibadah pagi. Orang heran, kami berkembang terus. Kami berbuka sekolah, kalau saudara punya Bluetooth, ini saya Bluetooth. Apa itu foto? Juni yang lalu kami datang ke suatu kampung namanya Momi Waren. Momi Waren itu di Dansiki, di Manokwari. Dari kota Manokwari kira 130-an kilo. Tapi masih kampung, nggak ada listrik sampai hari ini. 10 tahun sekolah kami di sana. Kami mulai 98, TK dan SMP. Dalam ucapan syukur itu, tokoh-tokoh masyarakat, kepala suku minta, Pak, kami minta SMA. Aduh, kami sulit. Berunding maksa. Saya kembalikan pada guru-guru, kalian siap-siap. Ya udah. Waktu pendaftaran, kepala sekolahnya Monty Maniuruk bilang, Pak, karena saya sibuk, bagian saya cuma cari biaya operasionalnya aja. Karena ini sekolah gratis juga, saudara. Yang daftar 120 sekian, setelah kami tes, kami terima 84. Wih, banyak sekali, saya bilang. Kalian mampu? Ya, kami sudah perhitungkan. Baik kalau gitu. Tapi Pak, yang 21 itu tua-tua. Nah, saya bilang, saya nggak tanya tuanya seberapa. Saya pikir 2 bulan lebih begitu. Ya terserah kalian, kalau kalian mampu kerjakan, kalau enggak ya sudah. Asal dinas pendidikan pun oh boleh, ya sudah, jalan saja. Nah 10 Agustus itu hari Minggu, jadi sekolah sudah jalan sebulan, saya baru mengunjungi kampung itu. Minggu itu saya kebaktian dengan mereka, dengan masyarakat. Senin sekolah, saya masuk ke sekolah. Pagi SMP, setengah 12 mulai SMP pulang, setengah 1 SMA masuk. Begitu saya masuk kelas, saya keluar lagi, saya nangis. Ini guru-guru yang kenapa nangis? Saudara, ternyata kata tua-tua itu tua bener. Lalu saya periksa dari 21 yang paling muda dari yang paling tua itu kelahiran tahun 64. Bayangkan, siapa nggak nangis? 21 itu apa? Saya panggil bapak. Gubun SMA. Terus saya tanya pada satu, Pak, kenapa kok bapak itu ingin sekolah SMA? Maksudnya itu, lo kok nggak diisi sama yang muda-muda? Maksudnya begitu, tapi saya nggak ngomong begitu. Dia jawab gini, Pak, saya itu tunggu SMA ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekolah kami yang ke-20 berapa saya lupa, di Kampung Do namanya. Itu pas di kaki Pegunungan Jayawijaya itu semua beramu. Saudara, ada sekian kampung di sekitar Do itu
yang tidak pernah tahu sekolah sejak adanya manusia.